keturunan sehingga dapat melanjutkan dakwahnya. Ya Allah, ya Allah, dengan kerendahan hati aku memohon kepadamu agar Engkau berkenan memberikan keturunan kepada kami sehingga dakwah ini bisa berlanjut. Setelah beberapa waktu, Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Istrinya yang bernama Siti Sarah telah hamil. Nabi Ibrahim sangat bahagia dengan kehamilan Siti Sarah. Beberapa bulan kemudian, Siti Sarah pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi yang dilahirkan oleh Siti Hajar tersebut diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengasingkan Siti Hajar bersama dengan anaknya yaitu Ismail. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail ke padang yang tandus, kering dan tidak ada sumber makanan yang terletak di Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa Allah akan melindungi istri dan anak tercintanya. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim pun meninggalkan Siti Hajar dan anaknya. Wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya. Apakah ini perintah dari Allah? Ya, ini adalah perintah dari Allah. Baiklah, kalau ini perintah dari Allah, aku yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka. Lalu selang beberapa saat, perbekalan yang dibawa oleh Siti Hajar sudah mulai menipis dan semakin habis. Ia tidak punya makanan lagi untuk dimakan. Ismail kehausan. Siti Hajar pun berusaha untuk mencari makanan atau minuman untuk menghilangkan haus yang dialami olehnya. Lalu Siti Hajar berlari dan berjalan dari bukit
Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim yang sedang berada di rumahnya di Palestina, beliau bermimpi bahwa beliau diminta oleh Allah untuk Nabi Ibrahim gundah dan berdoa kepada Allah meminta pertolongan supaya diberikan kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku benar-benar bingung. Aku rasa aku adukan seluruh keresahanku kepadamu. Aku yakin bahwa apa yang Engkau perintahkan adalah sesuatu yang baik. Lalu Nabi Ibrahim pun pergi ke Mekah untuk mencari Ismail dan istrinya. Setelah di Mekah, beliau melihat Ismail semakin besar, tampan dan menjadi anak yang soleh. Beliau tidak langsung mengutarakan tujuannya datang ke Mekah, tapi beliau meminta istrinya, yaitu Siti Hajar, untuk memakaikan pakaian yang paling bagus, memberinya wewangian, menyisir, dan memberinya rambut kepada Ismail. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya bahwa beliau dan putranya mau pergi ke suatu tempat. Wahai istriku, berikanlah pakaian yang terbaik untuk Ismail. Sesungguhnya aku akan mengajaknya pergi berziarah. Sisirlah rambutnya dan berikan wewangian kepadanya. Baik suamiku, Siti Hajar pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim. Ia menyisir rambut Ismail dan memberikannya pakaian yang terbaik. Selanjutnya, Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk berangkat menuju ke suatu tempat. Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan syaitan yang merayu Nabi Ibrahim. Yang gagah, parasnya yang tampan, dan perilakunya yang santun. Kenapa kau tega menyembelihnya dan meneruskan perjuanganmu nanti? Ibrahim pun menjawab, Allah tak akan melenyapkan agamanya. Bagaimana tidak lenyap kalau kau menyembelihnya? Ismail itu anak tunggalmu, Ibrahim. Apa kau tega? Ya, dia memang anak tunggalku, tetapi aku telah diperintah oleh Tuhanku untuk menyembelihnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi bersama Ismail dengan dekat dengan kota Mina. Beliau melempari setan dengan kerikil. Bismillah, ya Allah Akbar. Bismillah, ya Allah Akbar.
merayu Ibrahim telah gagal. Setan pun mencoba merayu Siti Hajar. Hei Siti Hajar, bagaimana kau bisa menyetujui kalau duduk saja di sini, sedangkan Ibrahim pergi dengan anakmu? Kau tahu tidak, hei Siti Hajar, sesungguhnya Ibrahim tidak akan sanggup menyembelih anaknya sendiri. Suami kamu membawa pergi anakmu sambil membawa tali dan pisau. Dia mengira kalau Tuhannya telah menyuruhnya untuk menyembelih anakmu. Kau tak sadar, Hajar? Nabi tidak diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tapi jika memang Allah telah memerintahkan perkara itu, aku sendiri bersedia untuk menurut perintah itu. Aku menuruti perintah itu dengan jiwaku. Bukan hanya jiwa, anakku pun rela aku korbankan demi Allah. Siti Hajar pun kemudian melempari setan itu dengan kerikil. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Setan gagal lagi untuk membujuk Siti Hajar. Tetapi setan selalu berusaha. Dia tidak kenal lelah. Dia mencoba untuk merayu Ismail. Kesana dulu ya. Di tengah perjalanan, setan menjumpai Ismail. Ismail, kau nampak senang. Kau diajak jalan-jalan oleh ayahmu. Padahal ayahmu membawa tali dan pisau untuk menyembelihmu. Dia mengira bahwa Tuhannya telah menyuruhnya untuk menyembelihmu. Kau tidak takut mau disembelih sama ayahmu. Aku memperhatikan dan mentaati perintah Tuhanku. Sebelum setan berucap kembali, Ismail telah melemparkan batu kerikil tepat di mata setan. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Setan pun pergi dan menghilang dari hadapan itu. Sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Hai ayahku, akan kepadamu, insya Allah kamu mendapat ibu termasuk orang-orang yang sabar. Bahkan aku memiliki orang putra yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Ibrahim pun memeluk Ismail, lalu melekatnya dan membaringkannya di lantai.
sendiri. Turun ya. Lalu Nabi Ibrahim pun menelentangkan kedua tangan Ismail dan kedua kakinya tanpa ikatan, serta memalingkan wajahnya pisau dengan sekuat tenaganya. Namun dengan izin Allah, ternyata pisau itu tidak bisa memotong leher Ismail. Turun ya. Wahai anakku, kekuatan kamu menjadi lemah karena kamu masih menyimpan cinta kepadaku. Oleh karena itu, kamu tidak bisa menyembelihku. Lalu datanglah malaikat Jibril. Jibril berkata, wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Sembelihlah kami sebagai ganti engkau mengurus anakmu. Allah sudah menerima ketaatanmu. Ibrahim kembali berbakti kepada Allah yang diikuti oleh Ismail. Malaikat Jibril telah mengangkat Ismail dan menggantikannya dengan seekor kambing yang sangat besar dan gemuk. Kemudian sebagian tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah disediakan di sampingnya, dan segera dipotong leher kambing itu oleh Nabi Ibrahim dengan parang yang terpikul di leher Ismail. Hewan kurban adalah hewan yang sudah memiliki syarat-syarat tertentu ya. Ada seperti hewannya adalah hewan ternak berkaki 4 ya, kemudian berumur yang cukup ya, kalau kambing sekitar lebih dari 1 tahun. Nah, ada 5 hewan kurban yang diizinkan oleh Rasulullah ya untuk digunakan untuk kurban. Ada unta, mana untanya? Ya, ini Ustaz dan Nurul membawa boneka
boleh